Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat-sahabat kajian budaya, para pecinta keris pusaka sepuh peninggalan leluhur Nusantara. Saat ini kita akan membebar salah satu dari keris pusaka dalam bentuk kecil yang biasanya dikenal dengan sebutan jimatan. Jimatan kali ini yang akan kita babar adalah dua bilah pusaka yang sama-sama memiliki bentuk kecil dengan bagian sor-soran yang bagian sisi bilah berbentuk nogo dan yang sisi bilah lagi berbentuk anjing kikik. Biasanya dinamakan dengan jimatan nogo kikik. Konon pada zaman dahulu keris nogo kikik merupakan ageman, baik itu masyarakat bahkan juga pegangan para senopati kerajaan. Keris nogo kikik merupakan simbol keberanian, kegagahan, kekuatan, kecerdasan, dan kesetiaan. Karena memang seorang pemimpin, jika ini dimiliki oleh seorang pemimpin, misalkan senopati, beliau dituntut harus memiliki keberanian, kegagahan, kekuatan, serta kecerdasan saat berperang di medan laga, dan juga harus memiliki kesetiaan pada raja dan kerajaan. Begitu juga masyarakat pada umumnya yang memegang keris pusaka nogo kikik ini hendaknya juga seperti itu. Keris nogo kikik sering juga disebut dengan singo kikik atau gono kikik. Bentuk gandik dari keris ini biasanya diukir dengan bentuk anjing kikik, biasanya seperti itu, yang sedang melolong dengan posisi kaki di depan tegak dan kaki belakangnya menekuk. Terdapat juga rincikan lainnya seperti rincikan-rincikan yang ada pada pusaka ini, akan tetapi karena pusakanya kecil biasanya kurang terlihat. Sebenarnya biasanya jika terlihat, kita melihat dengan sesama itu ada seperti tikelalis, seraweyan, greneng, ripandan. Konon di zaman kerajaan Mataram pada masa pemerintahan Sultan Agung, para abdi kinasih atau abdi yang terpercaya atau yang biasanya tergabung dalam pasukan telik sandi kerajaan, istilahnya intelijen negara, mereka akan diberikan keris pusaka berdapur singo barong atau gono kikik sebagai simbol bahwa mereka akan setia dan mampu menjaga negara maupun raja. Keris nogo kikik memiliki gandik yang ditatah berbentuk atau menstelasi seekor anjing. Dalam bahasa Jawa disebut kikik, anjing kikik. Walaupun ada juga yang mengatakan keris ini seperti nogo, maka jika kita cermati memang di bagian sisi satu seperti naga, di bagian sisi satu seperti anjing kikik. Akan tetapi bentuk ukiran yang ada pada keris ini memang sangat sederhana, atau bisa juga dikatakan sebagai gambaran dari nogo primitif dan juga anjing primitif. Filosofi dari keris gono kikik atau nogo kikik, ukiran anjing kikik melambangkan kepekaan, kekuatan, dan kesetiaan. Karakter tersebut wajib dimiliki oleh pasukan telik sandi kerajaan
yang memiliki tugas penting dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Seperti halnya juga keris-keris berdapur Nogo atau Singo Barong. Biasanya pada moncong keris Nogo Kike juga sering dijumpai dengan batu mulia atau logam mulia untuk meredam aura panas dari keris tersebut. Sebetulnya mulut yang disumpal dengan batu atau logam mulia tersebut adalah simbol agar semua ucapan yang keluar dari mulut pemiliknya adalah sesuatu yang mulia, walaupun dirinya memiliki kegagahan, kekuatan, dan kekuasaan layaknya seekor naga dan singa, akan tetapi selain kegagahan tersebut, juga apa yang diucapkannya adalah mutiara-mutiara kebaikan. Sahabat-sahabat kajian budaya yang berada di mana saja, bahwa keris pusaka dengan dapur Nogo Kike yang kita lihat saat ini ada dua, yang satu luknya sebanyak 5, yang satu luknya sebanyak 7. Pusaka ini masih belum diwarangi, kelihatan putih yang saya balik ini karena memang hanya diputih saja atau disangrai. Sedangkan yang satunya ini adalah yang juga belum diwarangi, kemungkinan ini warangan lama. Pada dua bilah keris pusaka Nogo Kike ini memiliki pamor yang sama, yaitu pamornya adalah jenis pamor merambut. Kedua pusaka Nogo Kike ini adalah Nogo Kike yang sepuh semua. Yang satu berluk 5 dan yang satu berluk 7. Pusaka dengan luk 5 itu adalah pusaka yang memiliki simbol kebangsawanan. Pada zaman dahulu, hanya orang-orang yang memiliki derajat tinggi di masyarakat atau seorang bangsawan yang boleh memiliki pusaka-pusaka yang memiliki luk 5, sedangkan pada masyarakat umum itu memang dilarang untuk memiliki pusaka dengan luk 5. Sedangkan yang satu ini adalah luknya sebanyak 7. Luk sebanyak 7 yang putih ini adalah luk yang memiliki filosofi. 7 itu adalah pitu, artinya pitulungan. Sebuah harapan semoga orang yang memegang pusaka ini akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa dalam hal apapun. Dalam kehidupannya selalu ditolong sehingga dirinya akan bisa selamat dari mara bahaya apapun. Sahabat-sahabat kajian budaya dimanapun kita berada, kedua keris pusaka ini jenisnya adalah jimatan, artinya kerisnya kecil sehingga bisa dibawa kemana-mana. Jimatan meskipun seringkali kita memandang sebelah mata karena memang ukurannya mini, kecil, dari segi garap materinya memang kelihatan biasa, akan tetapi memiliki keistimewaan yang luar biasa yang dari zaman dahulu dipercaya oleh masyarakat pecinta pusaka, terutama dalam hal esoterinya. Sahabat-sahabat kajian budaya, keris yang ukurannya lebih kecil dari patrem yang seperti ini
yang dinamakan dengan jimatan seperti ini kurang lebih ukurannya kurang dari 20 cm. Maka ukuran seperti itu biasanya dinamakan dengan jimatan. Keris jimatan dengan model nogo dan anjing kikik seperti ini biasanya orang di Jawa Tengah menamakan dengan nogo kikik, orang tengahan pesisir selatan menamakan nogo sri, orang kulonan seperti daerah Cirebon mengenalnya dengan nogo runting, sedangkan orang wetanan akrab mengatakannya dengan nogo gresik. Sebutan mungkin bisa berbeda-beda di tiap daerah, tetapi paling tidak yang mudah dikenali tetap pada bentuk gandiknya yang mirip dengan naga yang primitif dan juga anjing primitif. Makanya disebut dengan nogo kikik. Nogo kikik yang satu ini pamornya adalah atik merambut. Pamor atik merambut ini adalah memiliki garis-garis pada pamor yang halus, lembut, di beberapa garis terputus seolah garis itu tenggelam ke dalam besi bilah keris. Pamor atik merambut merupakan pamor yang bagus untuk dimiliki karena memang keris dengan pamor atik merambut ini memiliki tuah yang sangat bagus yang dipercaya oleh para pecinta pusaka, yaitu tuah pamor ini sebagian besar adalah terkait dengan penangkal atau penolak sesuatu yang tidak diinginkan. Ada yang digunakan untuk menangkal guna-guna, penangkal angin, badai di laut. Ada juga yang terkait dengan penangkal dari binatang-binatang buas. Pamor dengan jenis atik merambut, ada yang mengatakan pamor ini adalah pamor pemilih. Namun ada juga yang mengatakan bahwa pamor ini bisa dimiliki oleh siapapun juga. Pada intinya pamor atik merambut adalah pamor pusaka yang bagus untuk dimiliki, dan ini adalah pamor pusaka yang terdapat dalam keris jimatan nogo kikik yang kita bahas saat ini. Terima kasih. Demikian kajian ini, semoga bermanfaat. Salam budaya untuk kita semua.